Halo, kami semua dari Jogja. Beberapa bulan lalu, kita pernah membahas Ryzen 9000 series pertama yang menggunakan teknologi X3D, ya, 3D V-Cache. Waktu itu Ryzen 7 9800 X3D. Waktu itu kita bahas bareng Alpha Jonathan di channel kita. Dan CPU tersebut dinobatkan sebagai CPU gaming paling kencang, bahkan sampai saat ini. Tapi memang ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Ryzen 7 9800 X3D itu tetap memiliki 8 core 16 thread doang. Jadi untuk beberapa load yang butuh multi-core, terutama untuk konten kreator, ini dirasa kurang mumpuni. Tapi memang kalau untuk gaming nggak ada obat, paling kencang sampai saat ini. Nah, beberapa waktu yang lalu juga, mungkin sekitar setahun yang lalu, kita juga pernah bahas tentang Ryzen 9 9950X yang saya bilang itu adalah prosesor multi-core terbaik saat ini yang ada di market dengan efisiensi yang luar biasa. Dan besok ini, tanggal 12 Maret 2025, AMD akan meluncurkan CPU baru mereka. Yang menurut point of view saya, mereka mencoba menggabungkan dua CPU terbaik mereka yang sudah ada di market sekarang. Gaming CPU terbaik dan CPU dengan multi-core performance terbaik. Maka besok ini akan diluncurkan Ryzen 9 9000 X3D series yang memiliki core dan thread yang cukup banyak dan cache memorinya juga gede banget. Ada dua SKU, Ryzen 9 9900 X3D 12 core 24 thread dengan total cache 140 MB, dan yang paling kencang, yang paling tinggi seperti yang dikirim ke studio kita, Ryzen 9 9950 X3D 16 core 32 thread dengan total cache 144 MB. Dan kita akan bahas prosesor tersebut di video kali ini. Jadi kalau kita sederhanakan, games zaman sekarang itu sebenarnya tidak butuh core dan thread yang terlalu banyak. Tapi ternyata itu sangat sensitif dengan besaran cache memori yang ada di prosesor. Jadi dengan cache yang lebih besar, game-game zaman sekarang bisa terakselerasi dengan cukup signifikan. Sebaliknya, untuk kebanyakan software-software content creation, mereka tidak terlalu sensitif dengan besaran cache memori. Cuman mereka bisa mengoptimalkan sebanyak mungkin core dan thread dari sebuah prosesor. Nah, makanya AMD sudah punya prosesor terbaik untuk gaming, yang seperti tadi saya bilang, Ryzen 7 9800 X3D, 8 core 16 thread. Dan juga mereka sudah punya prosesor yang menurut saya juga yang terbaik untuk multi-core prosesor zaman sekarang, ya, Ryzen 9 9950X. Yang harusnya prosesor yang ada di tangan kita ini, Ryzen 9 9950 X3D, ini yang menjadi gabungan dari dua prosesor terbaiknya AMD tersebut. Memiliki core dan thread yang banyak, 16 core 32 thread, dan juga memiliki cache memori yang gede banget, 144 MB. Di AM5 mereka juga sudah punya sebenarnya generasi sebelumnya ini di 7000 series. Ada Ryzen 9 7900 X3D 12 core 24 thread, dan ada juga yang 16 core 32 thread 7950 X3D. Terus kira-kira apa perbaikan yang ada di Ryzen 9 9000 X3D mereka? Tentu di arsitekturnya, seperti semua Ryzen 9000 series sudah menggunakan Zen 5 dan juga 3D V-Cache-nya sudah generasi kedua yang lebih optimal. Oke ya, kita akan coba bahas yang ada di tangan kita ini, Ryzen 9 9950 X3D. 16 core, 32 thread, 144 total cache memory, dan ini dibagi menjadi 2 CCD. Satu CCD-nya memiliki 8 core, 16 thread, dan dari salah satu CCD-nya ini AMD menambahkan layer 64 MB tambahan L3 cache menggunakan 3D V-Cache teknologi generasi kedua mereka. Apa yang membedakan dengan generasi sebelumnya? Ya, peletakan layer untuk die-nya si cache memory ini ada di bawah. Kalau yang generasi kedua ya, baru di atasnya ditumpuk untuk die untuk core-nya. Sedangkan sebelumnya kebalik, core-nya di bawah, cache memorinya di atas. Dan klaim mereka, ketika mereka meletakkan core untuk layer core-nya di atas, ini lebih efektif dalam melepaskan panas, sehingga mereka bisa lebih meningkatkan clock boost-nya dan juga membuat TDP yang 9000 series ini lebih tinggi dibandingkan Ryzen 9 7000 series X3D sebelumnya. Dan juga yang 9000 series ini bisa unlock multiplayer. Nah, kurang lebih seperti itu implementasi 3D V-Cache pada Ryzen 9 9950 X3D. Selain itu, AMD juga mengeluarkan AMD Chipset Driver Update terbaru untuk memperbaiki beberapa isu seperti core parking dan juga untuk mengoptimalkan 3D V-Cache buat aplikasi games maupun aplikasi non-gaming. Dan mereka menambahkan satu fitur yang mereka beri nama AMD Application Compatibility Database yang bisa mengoptimalkan beberapa title game dengan cara mengurangi jumlah thread-nya. Terus, abis ini kita mau ngapain? Tentu kita akan menguji kemampuan si Ryzen 9 9950 X3D ini. Kira-kira gaming performanya gimana?
dan juga kira-kira multi-core performanya seperti apa. Yuk kita mulai. Habis ini kita akan masuk ke sesi pengujian. Kita akan menggunakan dua prosesor sebagai pembanding. Yang pertama Ryzen 7 9800 X3D, gaming CPU terkencang saat ini. Dan juga satu lagi Ryzen 9 9950X yang non X3D. Kira-kira bagaimana performa si Ryzen 9 9950 X3D ini buat gaming maupun untuk beberapa software productivity. Kita akan mengetes beberapa games, beberapa synthetic benchmark, dan juga beberapa software productivity. Dan untuk testbed lengkapnya akan saya lampirkan. Ya, kita akan mulai tes games, dan ini raster ya, tanpa ray tracing dan juga tanpa upscaling sama sekali. Oke, kita mulai yang 1080p di Cyberpunk. Kita bisa lihat kalau rata-rata FPS-nya kurang lebih sama. Cuman 98 XTD sedikit lebih tinggi di rata-rata 67 FPS. Sedangkan 9950X dan 9950 XTD memiliki FPS yang sama. Sama-sama 64 FPS. Selanjutnya Wukong. Kita bisa lihat kalau ketiganya memiliki FPS yang persis 68 FPS. Berikutnya Shadow of Tomb Raider. Di sini baru kelihatan kalau cache memorinya ini benar-benar kelihatan bedanya. 9950X yang polos, yang non XDD itu memiliki FPS yang paling rendah di 272 FPS. Sedangkan tertinggi tetap di 98 XDD di 317 FPS. Berikutnya Far Cry 6 bisa kita lihat juga kalau cache memorinya sangat berarti di sini. Kita bisa lihat tertinggi dicetak oleh 9950 XTD, average-nya 215 FPS. Sedangkan 9950X yang non XTD 163 FPS. Cukup signifikan perbedaannya. Ini meter banget untuk cache memory di game Far Cry 6. Berikutnya kita akan menggunakan gaming mode. Jadi ini fitur yang ada di BIOS untuk update BIOS terakhir untuk motherboard AM5 ya. Kalau di ASRock ini kita menggunakan ASRock namanya gaming mode. Mungkin di beberapa motherboard lain namanya bisa berbeda. Jadi intinya ketika kita menghidupkan gaming mode ini, core dan thread-nya akan terpangkas. Seperti yang kita lihat di sini ya, 9950 XTD itu defaultnya memiliki 16 core 32 thread. Tetapi ketika kita menggunakan gaming mode, kita aktifkan gaming mode dari BIOS-nya, yang terdeteksi di CPU-G cuma 8 core 8 thread. Dan ternyata ini untuk beberapa games ini signifikan sekali peningkatan performanya, walaupun core dan thread-nya jauh lebih sedikit. Kalau kita lihat di Full HD Cyberpunk 9950 XTD mode biasa, mode auto cuma 64 FPS average-nya. Ketika gaming mode dihidupkan bisa menjadi 88 FPS. Demikian juga untuk 98 XTD dan 9950X. Ini mengalami peningkatan performa yang cukup signifikan. Beda halnya dengan Wukong tetap tidak terpengaruh, tetap flat aja, tidak ada perubahan sama sekali untuk average FPS-nya. Selanjutnya Shadow of Tomb Raider juga begitu. Ini kelihatan kalau gaming mode menambah FPS cukup lumayan ini dibandingkan mode autonya. Dan kalau kita lihat di Far Cry 6 juga begitu, ada peningkatan yang cukup signifikan ketika kita hanya menggunakan 8 core 8 thread yang dioptimalkan untuk menjalankan gaming. Selanjutnya kita akan coba lihat gimana multi-core performance-nya. Ada beberapa software yang sempat kita coba. Yang pertama Cinebench R23 multi-core performance. Kita bandingkan yang X3D dan yang non X3D 9950X. Kita bisa lihat yang 9950 X3D lebih tinggi skornya untuk multi-core performance. Ini semuanya auto ya, tidak menggunakan preset apapun. Di sekitar 41.700-an, jadi beda sekitar 700 poin dibandingkan yang 9950X polos. Berikutnya VRAI CPU benchmark, ini juga kelihatan kalau yang X3D lebih tinggi skornya di 53.000 something, sedangkan yang non X3D di 49.000 something. Berikutnya Corona benchmark juga masih terlihat kalau yang X3D lebih kencang 15.300-an, sedangkan yang non X3D 14.600 something. Selanjutnya kita mencoba merender scene classroom menggunakan CPU render di Blender 4.3, dan kita lihat waktu rendernya ternyata yang X3D juga lebih kencang ya, 137 detik, sedangkan yang non X3D 142 detik. Terakhir kita coba Geekbench 6 untuk lihat performanya baik single core maupun multi core. Kita bisa lihat baik single core maupun multi core-nya ternyata memang slightly faster yang X3D. 9950 X3D lebih kencang dibandingkan yang 9950X biasa.
Ya, kita bisa lihat tadi walaupun tidak signifikan di semua scene yang kita cobakan untuk multi-core performance, yang 9950 X3D lebih unggul dibandingkan yang biasa, yang non X3D. Walaupun tidak signifikan ya. Saya jadi penasaran, saya tadi rekam lognya ketika saya CPU render di Blender 4.3 Classroom Scene, kita coba rekam lognya dan kita bandingkan antara 9950X dan yang X3D version. Ternyata memang kalau kita lihat average effective lognya, yang X3D ini lebih kencang. Walaupun mungkin cuma sekitar 50-70 MHz ya. Cuman tetap secara kelihatan dari grafik ini konsisten lebih kencang. Walaupun kalau kita lihat CPU package powernya ini relatif sama, tidak ada yang berubah ya. Beda 1-2 watt mungkin masih margin error doang. Dan mungkin ini yang menyebabkan kenapa hampir di semua benchmark tadi kita bisa lihat yang X3D ini lebih kencang dibandingkan yang non X3D. Walaupun tidak signifikan. Dan kita sampai pada akhir video dari tes yang terlalu singkat mungkin ya tadi, tidak banyak software yang bisa kita coba, tidak banyak title games yang kita coba. Kita coba ambil beberapa kesimpulan. Secara gaming performance, prosesor ini bisa bersaing dengan CPU gaming terbaik saat ini, 9800 X3D, dan untuk multi-core performance-nya juga bisa bersaing dengan Ryzen 9 9950X yang non X3D, yang polos. Jadi secara umum AMD berhasil menggabungkan gaming CPU terkencang dengan prosesor multi-thread terkencang saat ini di sebuah produk terbaru mereka, Ryzen 9 9950X3D. Dan menjadikan CPU ini menjadi CPU all-rounder terbaik menurut saya. Gaming performanya kenceng dan multi-core performanya juga nggak kalah kenceng. Dan menurut saya ini menjadi pilihan terbaik buat kalian ingin ngebuat sebuah PC terbaik saat ini, baik untuk gaming maupun untuk productivity. Terus kira-kira berapa harganya? Habis ini kita bahas harganya. Jadi yang diluncurkan besok tanggal 12 ada 2 SKU, 9900 X3D, 12 core, 24 thread, total case-nya 140 MB, dan ini yang tadi kita bahas, 9950 X3D, 16 core, 32 thread, dengan total case 144 MB. Yang 12 core, 24 thread, 9900 X3D dijual di harga 11 juta, sedangkan ini 9950 X3D dijual di harga 13 juta. Gimana menurut kalian? Monggo pendapat kalian saya tunggu di kolom komentar. Gitu aja tes singkat kita tentang prosesor AMD terbaru ini. Semoga yang singkat ini bisa menginspirasi, memberikan info yang berguna dan juga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.